Oke, jadi pertama bahwa kami di komunitas pemerhati konstitusi, ya, sebuah unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum memiliki banyak kajian, utamanya terkait ini, presidential threshold, kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Nah, dari situ rekan-rekan kami juga banyak yang ikut berdebat, utamanya di Bawaslu yang mosinya atau temanya juga mengangkat terkait dengan presidential threshold di Indonesia ini. Dari situ memantik kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi warga negara dalam arti kami sebagai individu, sebagai pemilih seperti itu, dan kemudian ada dorongan dari kajian-kajian yang kami miliki. Nah, kemudian kami memberanikan langkah untuk mengajukan judicial review langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk perjalanan kami judicial review ini, kami mulai ngedraft atau nyusun permohonan ini sekitar bulan Januari. Namun kami sepakati untuk mensubmit atau mengirim ke Mahkamah Konstitusi pada Februari setelah berakhirnya pemilu presiden. Karena apa? Tentu saja ini untuk menghindari dari tekanan-tekanan ataupun intensi politik yang ada. Setelah disubmit, kami menunggu panggilan sidang dan seterusnya. Kemudian sidang pertama diselenggarakan kalau tidak salah pada bulan Juli. Nah, karena kami dalam perkara ini adalah sebagai mohon prinsipal semua, sebagai mahasiswa juga kami memiliki keterbatasan utamanya dalam hal finansial. Oleh karena itu kami tidak mampu untuk menggait pengacara ataupun kuasa hukum dalam perkara ini. Jadi kami memaksimalkan ada mekanisme persidangan secara telekonferensi dan kami maksimalkan itu. Seperti itu. Jadi sidang pertama di bulan Juli, kemudian dengan agenda pemeriksaan pendahuluan 1, 2, dan alhamdulillahnya kami juga cukup terkejut bahwa permohonan kami ini tembus kepada agenda persidangan yang ketiga, yakni pemeriksaan persidangan. Di sana agendanya langsung dengan mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan partai politik peserta pemilu. Namun kemudian dalam dinamikanya ya ada tarik ulur dan sebagainya, ada yang tidak hadir dan seterusnya, sehingga berjalan hingga sidang ke-6, yaitu mendengarkan keterangan ahli, dan itu diselenggarakan di bulan November. Cukup lama memang. Dan di tengah-tengah antara Juli sampai Agustus itu, para pemohon seluruhnya sedang menjalankan ibadah KKN seperti itu. Jadi kami terpisah-pisah dan kesulitan soal akses, terutamanya soal koneksi gitu. Apalagi kami berkomitmen untuk bersidang secara telekonferensi seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya ketika sidang ke-6 itu ya dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, alhamdulillah kami diberkahi dengan kesanggupan seorang ahli, yakni Bapak Dr. Yanse Arizona SHMH MA. Beliau alhamdulillah berkenan untuk menjadi saksi ahli kami dan beliau berkenan juga untuk datang langsung ke Jakarta gitu. Sehingga muncul rasa dari kami bahwa wah ini ahli kami sudah semangat dan berani untuk datang ke Jakarta. Setidaknya kami patungan seperti itu atau bagaimana untuk setidaknya ada perwakilan kami yang juga bersidang di Jakarta untuk menemani ahli kami seperti itu. Dan setelah itu kemudian kami setelah sidang November itu kami menyusun kesimpulan, lalu kami serahkan ke mahkamah dan kemudian panggilan sidang untuk putusan pada 2 Januari 2025. Jadi perjuangan kami ini hampir 1 tahun ya, dari Februari 2024 sampai 2 Januari 2025. Bagian tugasnya kami membuat outline sih Kak, karena kita juga kan bisa mengakses di Google contoh permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah setelah kami pelajari dari draft-draft yang mosi perdebatan presidensial threshold, kemudian kami membuat outline nih dari poin A sampai B siapa, dari C sampai D misalnya siapa, seperti itu Kak. Jadi kami buat sedemikian rupa gitu, deadline pengerjaan, kemudian nanti ada diskusi lagi, minta saran masukan lagi ke anak-anak teman-teman komunitas yang lain, komunitas PK itu sendiri gitu Kak. Kemudian karena emang pada awal mulanya juga kami ingin mengajukan judicial review itu ya karena perjuangan akademik dan advokasi konstitusional gitu. Jadi semua hal yang sudah kami pelajari gitu kan, kita menemukan tuh antara dasolen dan dasainnya gitu. Nah
Untuk menyikapinya kami tetap berusaha saling keterbukaan satu sama lain. Tentunya pasti ada Kak, karena kan kami ini 4 kepala, 4 pemahaman yang berbeda, 4 latar belakang yang berbeda juga adalah memahami presidensial threshold ini. Tapi kami berusaha menghindari hal-hal konflik yang lebih dalam lagi gitu Kak. Jadi kami sering melakukan diskusi, pendalaman lebih lanjut gitu. Kemudian kami juga kadang membuka ruang diskusi dari internal komunitas pemerhati konstitusi juga gitu, yang nantinya dapat masukan dari teman-teman yang lain juga gitu Kak. Jadi tidak pernah sama sekali Kak, bahkan dosen kami sendiri juga itu mengetahui kami melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu ketika sidang hendak mau mendatangkan ahli Kak. Jadi kami kebingungan di situ. Kami keterbatasan finansial lagi lah tadi, kemudian kami harus mencari sosok ahli ini. Kira-kira kami harus cerita ke siapa? Nah, tentunya kan kami cerita ke dosen-dosen. Itu pun yang tahu itu Kaprodi sekarang, Pak Gugun Elguyani dan Sekprodi Bu Proborini Hasuti. Mereka lah yang menjadi awal mula kami cerita terkait kami sedang melakukan judicial review. Nah, selama ini kami berlatih kemudian membuat argumen itu tetap di internal kami 4 orang dan komunitas pemerhati konstitusi itu sendiri Kak. Ya, jadi setelah dosen-dosen mengetahui, oh ternyata ada mahasiswanya yang mengajukan JR. Sebenarnya mereka juga udah sangat senang sekali ya ternyata mengetahui mahasiswanya ada yang mengikuti JR. Nah mungkin dari situ, karena kita memang cerita terkait permasalahan kita tentang ahli, kemudian dosen-dosen rekomendasikan, tapi belum ada yang cocok, kemudian malah yang cocok dari kita sendiri adanya Pak Yanca Arisona. Nah dari situ kita juga cerita kira-kira gimana ya Pak Bu kalau misal kita ke Jakarta, tapi kan karena kita ada keterbatasan finansial. Nah dari situ ini dari fakultas membiayai 2 orang dari kita, perwakilan 2 orang dari kita untuk menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ya mungkin dari situ juga sebenarnya dosen-dosen udah sangat mengapresiasi ya, apalagi kita kalau di UIN Jogja ini yang pertama kali ngajuin JR ke Mahkamah Konstitusi. Dan legal standing-nya waktu itu udah lolos gitu. Bagaimana yang kita ketahui bahwa ada 32 permohonan yang lain. Nah, dari 32 permohonan ini kita akumulasi kira-kira yang tidak diterima itu artinya legal standing-nya tidak lolos, itu ada berapa, kemudian yang ditolak berapa. Nah, dari banyaknya putusan itu, kebanyakan legal standing-nya itu tidak lolos karena pemahaman hukum yang dulu, legal standing atau orang yang berhak mengajukan permohonan ini hanyalah partai politik atau gabungan partai politik gitu ya Kak dulu kalau untuk mengajukannya JR tentang presidensial threshold. Kemudian ada pergeseran paradigma hukum. Nah, pemilih ini juga ternyata bisa memiliki standing, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri karena perbedaan paradigma itu yang awalnya pemilihnya sebagai objek demokrasi, kemudian sekarang bisa menjadi subjek demokrasi. Nah, dari legal standing itu kita lolos. Wah, alhamdulillah, kita udah sangat bersyukur karena tidak banyak di permohonan ini yang bisa lolos legal standing. Kemudian di petitumnya atau di alasan permohonannya kita menghadirkan fakta baru Kak di situ. Nah, fakta barunya itu apa? Presidensial threshold ini memang open legal policy. Nah, akan tetapi presidensial threshold ini melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga ketidakadilan yang intolerable. Nah, dari situ akhirnya kami bisa masuk gitu loh, karena putusan-putusan sebelumnya yang putusan ditolak itu karena yaitu Mahkamah berpendapat bahwasanya presidensial threshold ini merupakan legal policy, jadi bukan kewenangan MK. Nanti yang berwenang mengubah atau menghapus presidensial threshold ini dari pembuat hukum, istilahnya kita ya DPR sama presiden gitu ya, DPR dan pemerintah. Nah dari situ kita bisa masuk distorsi representasi dan melanggar asas periodik. Yang kita tahu kalau di dalam pemilu kita itu menganut prinsip one man, one vote dan one value. Nah itu tuh satu kesatuan. Yang mana kalau artinya satu one vote dan juga one value itu tuh harus terjadi dalam satu periode pemilu. Nah sedangkan kalau kita sekarang kita kan udah pemilu serentak.
Kemudian kalau kita masih menggunakan presidensial threshold, 20% suara yang dimiliki partai politik itu diambil dari pemilu yang sebelumnya. Kita lihat di pemilu 2024 ini ya, jadi kan 20% dari di pemilu 2019. Nah, di situ terjadi distorsi representasi. Nah, kita sebut saja adalah salah satu partai yang udah mencapai ambang batas presidensial threshold ini. Kalau kita lihat PDI, nah PDI itu besaran suara partainya mencapai 19,7 kalau nggak salah. Nah, tapi di pemilu yang selanjutnya, di pemilu tahun 2024, ternyata ada turun. Ternyata tidak sama gitu loh, Kak. Ada cuma 16% PDI yang dapat dari suara itu. Nah, akhirnya di situ kan representasinya beda. Jadi terjadi distorsi representasi. Jadi mungkin itu yang kita bawa di permohonan ini karena adanya berkembang paradigma hukum tentang legal standing dari pemilih itu tadi yang berawal dari sebagai objek demokrasi dari subjek demokrasi. Nah, kemudian yang kedua kita menambahkan fakta baru di adanya distorsi representasi dan presidensial threshold ini melanggar asas periodik. Itu sih, Kak. Jadi terinspirasi mungkin itu kata yang terlalu misleading ya barangkali. Tapi yang jelas ini adalah bukti bahwa ada pergeseran paradigma dan ilmu pengetahuan itu berkembang sama seperti hukum seperti itu. Jadi anggap saja bahwa ini adalah hasil dari pergeseran paradigma yang menuju atau mengarah kepada hal-hal yang baik. Apa itu? Ya, ini kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat itu sendiri. Kalau boleh cerita nih Kak ya, kenapa kami sempat pesimis? Di persidangan pertama itu kami itu dihabisin betul tuh sama Yang Mulia Mahkamah Konstitusi itu karena permohonan kami petitum, tapi kami dikasih kesempatan kan untuk memperbaiki, ada perbaikan permohonan. Nah, kami maksimalkan di situ. Kemudian kalau misalnya berbicara tentang Genji ya, sebenarnya sebelum kami juga ada Almas itu salah satunya tuh. Kemudian teman-teman dari UI, teman-teman dari UII, teman-teman dari UIN Jakarta. Jadi strateginya ya tadi hal itu kami mencoba mengakumulasikan dan melihat celah-celahnya itu. Tapi yang paling tentu ini merupakan kehendak masyarakat ingin dihapus presidensial threshold. Kita bicara sebelum pembacaan putusan ya. Ya, bukan hanya teman-teman, bahkan saya juga mohon maaf, saya juga nggak nyangka ini akan diputus kabul untuk seluruhnya. Saya berkeyakinan bahwa ketika permohonan kami ini lolos legal standing, kemudian menuju atau diproses ke agenda persidangan yang berikutnya mendengar keterangan DPR, Presiden dan partai politik peserta pemilu, jujur kami merasa itu sudah pencapaian yang sangat cukup sekali. Karena mengingat judicial review threshold ini memang yang paling sulit ya. Jadi capaiannya memang lolos legal standing saja sudah sangat cukup gitu. Sehingga bukan hanya teman-teman ya, bahkan saya atau teman-teman judicial review yang lain juga mungkin akan pesimis juga. Bahwa memang sampai ada celetukan gitu. Misal ini kalau ditolak atau tidak dapat diterima ya wajar atau biasa aja. Tapi kalau diterima, wah ini kamu gimana beda sampai begitunya dan banyak jokes lain gitu. Sampai sekarang ketika setelah putusan itu ya reaksi teman-teman ya luar biasa apresiatif dan banyak meme berkeliaran seperti itu. Mungkin kalau serangan gitu nggak ada ya, lebih ke nasihat dari dosen-dosen. Intinya tapi terus tetap rendah hati, jangan jangan tinggi hati ya. Intinya mungkin lebih ke situ sama ya kita tetap nekenin bahwa ini tuh permohonan kita perseorangan gitu, bukan institusi. Jadi bukan atas nama UIN Sunan Kalijaga. Mungkin lebih ke situ sih, Kak. Itu sih Kak, ahli kita juga sering menasihati tetap rendah hati, hati-hati. Bahkan pemohon Bu Titi Anggra ini itu sering, dan Sandi juga itu sering ngechat saya Kak, tetap rendah hati-hati, tetap hati-hati ini karena hajah bersama, tetap semangat gitu. Jadi banyak dorongan doa dan kuatan rekatan dari pemohon-pemohon yang lain juga gitu. Ya karena sekarang udah digabung ya Kak, jadi mungkin ya adalah sedikit beberapa pihak yang mencoba mencoba masuk memelintir gitu. Mungkin ada beberapa, tapi alhamdulillah so far masih bisa kita tangani gitu. Itu bentuknya seperti apa?
pihak-pihak yang mencoba masuk? Mungkin seperti mencoba mengintervensi ya, karena kita kan emang ini kita tidak berafiliasi sama pihak manapun, sama siapapun gitu. Jadi mungkin kayak agak sedikit mengklaim-klaim gitu sih Kak. Kalau nggak mau mencoba memberikan apresiasi, penghargaan gitu-gitu. Tapi kan kita memang karena menjaga integritas dan ya supaya tetap netral lah ya Kak kita, jadi mungkin kita beberapa menolak ajakan tersebut. Kami tidak menolak ketika itu emang ruang-ruang akademik Kak. Kalau misalnya ada beberapa parpol yang ingin mengapresiasi kami, itu kami menolak Kak, karena demi menjaga netralitas kami sebagai pemohon yang emang ini benar-benar perjuangan akademik gitu kan. Tapi ketika itu emang ruang-ruang publik, diskusi, kemudian yang itu terkait permohonan kami, itu kami terima dengan secara terbuka gitu Kak. Sebenarnya kan karena emang komunitas pemerhati konstitusi itu selalu terlibat mengawal isu-isu hukum Kak. Nah jadi untuk misalnya untuk melakukan judicial review lagi, itu mungkin nanti teman-teman pasti ada hasrat lagi nih dari teman-teman anggota komunitas pemerhati konstitusi gitu. Karena kan habit kami alhamdulillah kami terbentuk untuk selalu mengawal isu-isu hukum itu sendiri gitu Kak. Nah tapi untuk saat ini mungkin dari teman-teman komunitas pemerhati konstitusi ini akan lebih berfokus untuk mengawal pada putusan ini gitu kan, karena kami berangkat dari rumah yang sama, komunitas yang sama, tentunya mereka mensupport untuk mengawal terlebih dahulu putusan ini gitu Kak. Mungkin harapannya ya pemerintah dan juga ya yang berhak mengubah atau merevisi undang-undang pemilu ya mungkin segera dirubah, dan di pemilu 2029 presidensial threshold-nya udah benar-benar dihapuskan, dan mungkin ya tidak ada peraturan lain atau pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengembalikan presidensial threshold itu sendiri Kak. Jangan sampai ada peraturan lagi yang mengembalikan itu. Jadi kita untuk mengantisipasi itu justru kita akan harus mengawal ya proses legislasi ini ke depan yang akan dibentuk oleh DPR dan juga Presiden. Karena dari berkaca dari peristiwa sebelumnya, peristiwa putusan 60 dan 70 itu, kita mendapatkan pelajaran berharga ya, bahwa kita harus tetap mengawal proses legislasi ini dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi demokrasi Indonesia ini.